Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada ketemuan, ke-7 ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan alhamdulillah di ujung semester, di pertengahan mata kuliah sensor dan tanda kita bisa, ketemu lagi dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan coba mereview lagi karena memang, untuk pertemuan yang sekarang ya, hanya mereview dan ada sedikit kuis nantinya untuk di pertemuan ke-7 untuk persiapan untuk UTS nantinya. Oke, kemarin kita udah banyak membahas ya, tentang misalkan di pertemuan pertama saya sudah, me-review dikit ya, eee, banyak hal ya tentang pembelajaran mata kuliah ini ya. Kemudian juga buku-buku referensinya tolong nanti dibaca lagi ya. Kemudian, eee, apa sih pokok pembahasan kita selama 1 semester saya udah jabarkan dari awal ya. Nanti tolong kalian baca-baca lagi bukunya dan, kemudian di pertemuan 2 itu banyak hal yang, sudah kita bahas juga ya. Ini pertemuan yang pertama ya. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua kita, membahas tentang, mmm, sensor, dan akuisisi data, di mana di sini, juga kita udah bahas ya tentang, klasifikasi sensor itu sebagaimana, kemudian akuisisi data itu bagaimana. Ini kepada saya mencontohkan bagaimana sebuah, penerapan sensor pada sebuah parkir ya, manual, dan ini sebuah sensor ya, tentang sensor itu penerapan bagaimana saya contohkan kemarin. Kemudian sedikit membahas tentang, pengertian sensor, kemudian transducer juga ada dibahas di pertemuan kedua. Kemudian nanti di pertemuan 2 juga kita membahas tentang klasifikasi sensor juga ya, sensor aktif ya, ada sensor aktif dan sensor, pasif ya, kemudian membahas, sensor langsung dan sensor kompleks juga kemarin. Kemudian di sini klasifikasi sensor kemarin ya, yang termasuk sensor aktif apa aja, pasif apa aja, kemarin kita juga udah bahas ya. Ini berdasarkan cara pendeteksian, berdasarkan fenomena konversi juga ada kita bahas kemarin secara detail ya. Berdasarkan stimulus yang diterima bagaimana ya, ini di pertemuan yang kedua. Oke. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-3 sebenarnya kita juga ada bahas sebenarnya tentang nih ya, karakteristik sensor, yang, di pertemuan pertama ya, karakteristik sensor itu ada macam-macam juga ya, bagaimana kita transfer function-nya dalam satu pembahasan ya. Nah, kita bahas tentang stimulus ya, transfer function itu apa sih ya, kemudian transfer function dalam sebuah, aplikasi contohnya bagaimana ya sensornya, kemudian contoh ini contoh juga ya, transfer function dan grafik inverse transfer function, kemarin kita udah bahas. Kemudian ini bagaimana mendapatkan transfer function, ada mathematical model, function approximation, polynomial approximation, linear precious with approximation, spline interpolation, multidimension transfer function. Nah, ini semuanya ada di buku semua sebenarnya, tinggal kalian baca lagi bukunya, kemudian dipahami lagi. Ini contoh penerapan motor DC misalkan ya. Kemudian, full scale input atau span yang kemarin kita juga bahas ya, kemudian ada full scale output ya, kemarin kita juga udah bahas ya. Kemudian akurasi itu bagaimana sih ya, ketidakakuratan akurasi itu agak bagaimana ya. Nah ini, kemudian ilustrasinya bagaimana, nanti ini sebuah contoh ya, saya ambil dari buku yang telah saya kasihkan ya. Nah ini, membahas bagaimana keakurasian sebuah sensor, gitu ya. Nah ini juga kita bahas.
Kemudian di pertemuan keempat diingat lagi ya, pertemuan keempat tuh saya sudah menyampaikan tentang sensor 2 kalau nggak salah ya, sensor 2 kan tadi kan sensor 1, berarti ini sensor 2 ya. Nah ini, masih berkaitan sensor karena memang kita fokus belajar sensor dan transducer ya. Jadi di sini kita bahas kemarin tuh karakteristik sensor 2 itu bagaimana, kemudian, eee, di sini ada, kalibrasinya bagaimana, histerisisnya bagaimana, saturasi atau saturation, repeatability error-nya bagaimana. Ini kita juga udah bahas kemarin kalibrasinya bagaimana untuk mengkalibrasi sebuah sensor itu untuk, tipe error-nya bagaimana ya, kemudian histeris error-nya berapa yang diizinkan, kemarin kita juga udah bahas. Kemudian saturation error-nya yang diizinkan berapa ya, kondisi di mana output sensor itu adalah tidak mampu memberikan nilai seperti yang diinginkan misalkan. Kemudian repeatability error-nya bagaimana ya, ketidakmampuan sensor untuk memberikan nilai yang sama pada kondisi penyensoran yang sama, penyebabnya apa, daerah panas, plastisitas mineral, bulk up change ya, nah ini kita udah bahas. Nah ini yang pertemuan yang keempat. Kemudian pertemuan kelima, kita juga udah bahas tentang sensor, masih ya, karakteristik sensor yang ketiga. Nah, kita membahas kemarin itu tentang did band, resolution, sifat khusus, dan independent output ya. Nah, ini bagaimana contohnya did band itu apa sih? Nah, ini kita bahas juga. Did band adalah ketidakmampuan sensor ketika berada dalam range input tertentu. Benar ya? Nah, sensor itu kan ada klasifikasinya seberapa besar atau seberapa jarak yang bisa dilewati misalnya kan ya. Tergantung dari karakteristik sensor itu sendiri. Kemudian ini step kendali stimulus terkecil yang masih bisa dirasakan sensor. Nah ya, nah ini resolusi spesial spreadsheet-nya ada gimana ya. Kemudian ini ada auto impedance-nya, keluarannya bagaimana ya. Kemudian ini yang pokoknya sedikit sih, tapi sebenarnya penjabaran juga banyak. Kemarin saya kasihkan ya tentang contoh-contoh sensor, penerapannya sensor, dan alhamdulillah nanti tugas skala besar kalian kan kalian udah harus membuat sebuah implementasi misalkan penerapan sensor di sebuah perusahaan atau di mana tempat kalian pernah menempuh apa ya, kayak PI ya. Nah, kalian boleh ngambil data kemudian kalian laporkan bagaimana karakter sensor yang ada di sana, gitu ya. Ini yang pertemuan yang keenam. Dan pertemuan terakhir itu adalah pertemuan yang tadi pertemuan 5 ya. Pertemuan yang terakhir adalah pertemuan yang ke-6 ya. Kalau pertemuan ke-6 itu sebenarnya kita membahas tentang environment factor yang mempengaruhi sensor untuk bekerja itu apa aja ya. Kemarin kita bahas ya, seperti perubahan ekstrem lingkungan, tempat penyimpanan. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah ini ya karakter sensor ya. Nah, ini format keluaran misalkan ya. Kemudian eksitansi. Nah, ini kemarin kita juga udah bahas sebenarnya faktor environment. Kemarin ini pertemuan yang ke-6 kita bahas ya, pertemuan yang ke-6. Nah, itu yang untuk mata kuliah ini ya. Mungkin nanti kalian apa ya, nanti lebih untuk kuis hari ini. Nah, coba kalian nanti analisa lagi apa sih yang dimaksud dengan misalkan di sini adalah misalkan di pertemuan yang ke berapa itu? Yang ketiga itu pertemuan kedua aja dari langsung dulu. Nah, pertemuan kedua itu kan membahas tentang akuisisi data. Nah ini kan ada yang namanya sensor aktif dan sensor pasif ya. Nah, coba kalian jelaskan ya. Nah, itu untuk menjelaskannya itu kalian
menggunakan referensi buku ya. Jadi kalian menurut sensor aktif menurut buku ini ya, halaman ini nyata ke bawah bla 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 gitu ya. Jadi harus jelas, referensinya harus jelas gitu ya. Nah, dan soal yang kedua adalah coba kalian nanti apa namanya itu telusuri lagi ya, yang termasuk klasifikasi sensor itu apa aja ya. Kemudian soal yang ketiga adalah ya, nah ini kan akurasi ya, kalian bahas kalau di slide itu ada karakteristik sensor 1 ya. Nah, karakteristik sensor itu misalkan transfer function, full scale input ya, full scale output ya, akurasi. Nah, keakurasian sebuah sensor contohnya kalian bikin sebuah apa namanya itu contoh misalkan dalam sensor infrared gitu ya, keakurasiannya cara menggunakannya bagaimana gitu ya, bagaimana menilai sebuah infrared itu atau sensor infrared itu baik atau tidak. Nanti coba kalian lihat lagi referensinya, tapi harus jelas ya, menurut buku ini misalkan untuk menentukan baik atau tidaknya sebuah sensor itu adalah tahapannya seperti ini. Coba kalian jelaskan gitu ya. Itu sensor yang tugas yang ketiga. Yang keempat adalah, nah ini ya, coba kalian jelaskan lagi tentang Ditben. Ditben itu apa sih sebenarnya? Nah, kalian coba kalian jelaskan ya sesuai dengan referensi buku yang saya berikan. Ditben menurut ini ya perputaran ini dan ini segala macam. Nah, itu kalian referensi adalah buku. Oke. Dan soal terakhir, soal yang kelima adalah, nah, soal yang kelima ini adalah kalian tolong jelaskan lagi ya, di karakteristik sensor 4 kita membahas tentang karakteristik dinamis. Nah, coba kalian jelaskan lagi, karakter dinamis itu menurut buku itu bagaimana gitu ya. Oke, saya rasa itu ya, jadi tugasnya boleh kalian kirimkan ya. Jadi saya tunggu 2 jam dari sekarang ya. Dan kalian kirim per PJ masing-masing, kemudian kalian tulis tangan ya. Ini kan di-upload nih ya tugasnya ya, sebagai kuis saya hitung. Jadi kalian kumpulkan per individual ya, ke email ya, nanti saya cek ya emailnya dari 2 jam dari saya upload video pembelajaran ini. Oke, serasa cukup ya untuk pertemuan ke 7 ya, hanya mereview dan sedikit kuis ya, coba kalian kerjakan ya, nanti saya upload video pembelajarannya, kemudian kalian seperti biasa kalian screenshot ketika kalian mengomentari videonya, nanti dikirimkan ke saya melalui PJ-nya, itu yang saya anggap sebagai absensi ya. Tugasnya sekalian nanti kirimin ya ininya kuisnya hari ini, 2 jam dari saya mengupload video pembelajaran ini di YouTube. Oke, serasa cukup ya perkuliahan hari ini ya, pertemuan 7, mudah-mudahan besok pertemuan berikutnya adalah UTS ya, kalian semoga bisa mengerjakan semua, tetap belajar ya. Coba kalian referensinya kalian baca-baca lagi buku ya yang berkaitan dengan sensor ya. Jadi ketika kalian menjawab itu harus berdasarkan referensinya jelas. Oke, serasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.